Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Jumpa kembali bareng channel saya di sini. Saya harap kabar Anda semua baik, sehat selalu ya dimanapun Anda berada. Saya ucapkan terima kasih banyak buat sahabat yang sudah sudi mendukung dan mensupport channel ini ya untuk sampai di saat sekarang ini. Semoga sehat berbahagia selalu ya dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dari saya. Di video kali ini sahabat, saya kembali berbagi tutorial satu pengalaman lagi ya tentang cara merakit atau membuat charger baterai 12 volt. Alat yang kita perlukan kali ini adalah buah elemen ini bekas dari penghangat nasi ya, bagian penghangatnya, atau dari Magicom, dari Magic Jar juga bisa ditemukan. Ini sebuah elemen AC sobat. Kita nanti cek ke colokan. Ini adalah tegangan 220 volt. Bisa sobat lihat dengan bohlam sekitar 40 volt. Dan jika kita cek menggunakan maka tegak ini resistansinya sangat kecil, layaknya ini AC ya. Karena kita coba masukkan ke sini dan elemen ini akan terasa panas. Sini kita akan coba gunakan elemen ini sobat. Jadi seperti ini sobat. Untuk satunya lagi kita ini DC kan menggunakan satu dioda. Oke, dan di sini kita jadi setelah dioda terpasang, langkah selanjutnya adalah memasang stiker bagian plusnya ya sobat. Oke sobat, ini casannya sudah beres. Cukup sekian saja, tidak perlu lama. Pada saatnya nanti sobat lilitkan kabel elemen ini kira-kira ke kaleng sobat, karena ini akan ada panas di sini ya. Sebab ini buat contoh saja agar tidak terlalu panjang, saya gunakan seperti ini. Memang ini sudah ada baterainya ya, sudah ada tegangannya. Lalu kita akan mencoba memasukkan seperti ini. Jadi satu kelemahannya adalah di mana ini mengandung tegangan strum ya sobat, satu ya. Yang ini bisa sobat lihat. Jadi mengecas atau mencharger baterai dengan sistem ini, sobat harus amankan baterai dari jangkauan kita ya, atau jangkauan anak-anak. Jadi simpan di tempat yang aman. Jadi satu tegangan dari charger semacam ini, satu kutub ini akan ada strumnya. Tetapi jika kita benar memasang plus ke elemen ini, maka strumnya tidak tampil begitu besar, tetapi di sini tetap ada. Jadi sebaiknya saat mencharger baterainya diamankan. Jadi saat mencharger memang elemen ini panas ya sobat. Elemen yang ini, yang merah ini panas. Sebaiknya sobat lilit di sebuah kaleng yang aman. Jika ini hanya buat contoh saja, jika dililitkan seperti ini maka kabel yang satu ini
lama-lama akan meleleh. Dari sobat mungkin ada yang berpikir itu tegangannya kan 220, sedangkan baterainya 12 volt. Tapi ini kan di seri ya, di seri. Charger semacam ini memang tidak begitu besar. Jadi besar ampere yang masuk ke baterai ini tergantung dari watt elemen ini. Mungkin di video nanti saya akan eksperimen coba menggunakan setrika ya, setrika yang 300 watt atau mungkin lilitan dari Magicom sendiri ya. Kita coba praktekkan ke ini bohlam 12 volt sobat, 12 volt ya. Hanya ampernya atau wattnya ini kecil ya, mungkin sekitar 1 atau 2 watt. Dan yang ini baterai 12 volt 36 watt, 36 nyalanya seperti ini, sedangkan tadi yang hanya 1 atau 2 watt tidak begitu nyala. Kita akan coba serikan ke bohlam ini sobat. Ini tegangan AC ya. Kita akan serikan ke bohlam, maka bohlamnya akan menyala. Ini bohlam 12 volt sekitar 1 watt ya. Jadi penchargeran seperti ini memang ampernya tidak begitu besar. Tetapi jika kita coba serikan dengan bohlam yang ini, barusan kita coba, maka si bohlam ini tidak akan menyala sobat. Karena ampere dari bohlam dan ampere dari 10 lilitan ini lebih besar ampere dari bohlam. Kita coba colokan, maka di sini bohlam tidak ada nyala sama sekali ya. Jadi sobat tidak perlu khawatir, karena jika ampere baterai naik maka tegangan tidak akan masuk ke depan ya, melainkan dia hanya memanaskan elemen ini saja. Tetapi saat kita tes ke bohlam kecil, di sini ada nyala, sedangkan kita akan kita tes tegangan menggunakan tester, maka tegangan di sini benar-benar ada sekitar 12 atau mungkin 13 volt. Ini cukup bagus untuk mengecas baterai. Sistem ini juga sobat, seperti yang di video dulu pernah saya review, selain elemen ini juga bisa menggunakan bohlam yang tadi ini 30 watt bohlam AC, dan kita akan coba serikan ke bohlam yang 12 volt ini, maka kita akan tes. Jadi si bohlamnya benar-benar nyala ya, benar-benar nyala. Hanya saat menggunakan ini berarti sobat harus memasang lagi satu dioda. Jadi sobat tadi cukup memasang satu dioda ya, seperti ini. Jika dipasang di ujung plus, maka dioda harus menghadap ke anoda, katodanya harus ke bagian plus. Dan jika dipasang di min, maka kita memasang diodanya harus terbalik. Jadi si anoda yang ke min baterai dan katoda ke input ya sobat. Teknik ini juga tidak jauh beda dengan di banyak baterai charger, baterai emergensi seperti ini, yang mencharger baterainya tanpa menggunakan trapo ya sobat. Padahal di saat baterai ini dibuka, sistem dari penchargeran seperti ini bahkan tidak mampu menyalakan secara normal lampu 1 watt LED. 1 watt LED saja dia tidak akan mampu dinyalakan. Tetapi si tegangan istilahnya di bank dulu di sini, dikumpulkan dulu tegangan di baterai, biarpun penchargeran kecil ampernya, dengan
waktu mencarger yang cukup lama, maka tegangan di sini ampernya akan naik sobat. Baterai semacam ini kisaran voltasenya sekitar 8 atau 4 volt sobat. Dahulu di video lain juga saya pernah membuat charger baterai tanpa trapo, ya sedikit mirip dari ini ya. Dan tipe charger semacam ini juga sudah lama sekali ya saya pernah temukan, bahkan untuk mencarger, tetapi untuk mencarger baterai 6 volt ya, waktu itu baterainya sekitar 7 ampere, menggunakan kapasitornya yang lebih besar. Kalau ini 105 di trapo atau di charger baterai yang besar menggunakan kapasitor 205 sekitar itu ya, atau jika kurang kuat sobat cukup memparalelkannya ke samping. Sementara resistor ini nilainya kita bisa ubah-ubah, dan kebanyakan pada umumnya menggunakan 390 kilo ohm 390 kilo ohm ya sobat. Mungkin ada yang perlu dengan skema ini, karena di video dulu ada yang pernah bertanya. Saya akan coba membuatnya sobat. Saya akan skip videonya agar tidak terlalu kepanjangan. Jadi seperti ini skemanya sobat. Ini AC1, ini AC2, misalkannya sama saja 220 volt. Ini kapasitor, misalkan di sini kita contoh yang tadi itu 105 atau 105. Ini, dan di sini menggunakan resistor. Resistornya adalah 390K ya sobat, ini resistornya. Sementara jika memakai LED control, ini, maka tegangannya mengambil dari sini satu ke LED ya, ke LED plus, dan dari sini satu ya, LED min. Sementara si tegangan sobat, tegangan di sini ini adalah outnya ya, ini bagian plus dan ini bagian min. Oh, salah nulis minnya pakai yang hijau, pakai yang merah, harusnya minnya yang hijau. Ini adalah tegangannya ya, untuk mencapai baterai yang tadi yang hitam ini, baterai yang hitam ini sekitar 4 volt. Atau sobat bisa juga mencarger baterai HP tetapi tanpa APR, bisa juga mencarger baterai 3,7 volt. Ini sudah saya coba ya. Di video dulu juga ada yang bertanya apakah tidak akan membahayakan karena ini tegangan 220 mencarger baterai yang kecil. Memang ini saat sebelum dikasih beban ke baterai. Cukup sekian saja sobat. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.